Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Miss Melania Lintang Kenesa, SEMAK, dan teman-teman yang ada di rumah. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Laurencia dengan NIM 111806163 dari kelas 6 PAK 51. Dan rekan-rekan saya, Nama saya Santia Veronica dengan NIM 111870. Sia dengan NIM 111801118. Nama saya Cindy Julia Pratama dengan NIM 11180133. Nama saya Dwi Citra Rum Pratiwi dengan NIM 111808171. kami merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi akuntansi di Universitas Bunda Mulia Alam Sutera. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami. Kelompok kami membahas kasus mengenai Behavioral Implication of Airline Depreciation Accounting Policy Choices. Kasus ini dapat dilihat pada buku Management Control System, Performance Measurement, Evaluation, and Incentive edisi 4, halaman 415, chapter 10, terkait topik Financial Performance Measures and their Effect. Sebelum membahas kasus tersebut, alangkah baiknya kita mulai dari sedikit pembahasan mengenai teorinya. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami yang mana istilah-istilah ini akan terkait dengan kasus yang akan dibahas. Istilah-istilah tersebut diantaranya yaitu miopia atau miopik, ROI, konservatif, dan liberal. Saya akan mulai penjelasan dari miopia atau miopik. Miopia diartikan sebagai bias atau kelalaian penilaian kinerja dikarenakan terlalu fokus pada laba jangka pendek. Permasalahan ini seringkali terjadi pada level top management. Umumnya, top manajemen melakukan pengukuran atau penilaian kinerja di setiap periodenya untuk mengetahui target kinerja yang mereka rencanakan tercapai atau tidak, sesuai harapan atau tidak. Seringkali pengukuran kinerja ini diukur dari besar kecilnya laba yang perusahaan peroleh dalam jangka pendek. Efek dari pengukuran kinerja ini dapat membuat manajer berlaku secara miopik dalam membuat keputusan investasi dan operasional. Lalu, istilah yang kedua yaitu terkait dengan return on investment atau yang kita kenal dengan ROI. ROI ini merupakan rasio profitabilitas yang mengatur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan besarnya laba bersih dengan total biaya atau besarnya modal yang ditanamkan atau diinvestasikan. Dengan kata lain, ROI ini mengukur keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Persentase ROI dapat dihitung dengan rumus net profit dibagi dengan total of investment dikali 100. Lalu, istilah yang ketiga yaitu terkait dengan konservatif. Konservatif merupakan kebijakan akuntansi yang menunda pengakuan penerimaan pendapatan atau mempercepat pengakuan beban dan kerugian. Lalu, istilah yang terakhir, yang keempat yang perlu kita ketahui adalah liberal. Berbanding terbalik dengan konservatif, liberal merupakan kebijakan akuntansi yang mempercepat pengakuan penerimaan pendapatan dan menunda pengakuan beban atau kerugian. Slide berikutnya. Ada 3 alat untuk menganalisis kinerja finansial perusahaan, yaitu ada return on investment, residual income, dan economic value added. ROI, RI, dan EVA ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Alat analisis kinerja finansial yang pertama adalah ROI. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ROI merupakan rasio yang mengukur laba atas investasi atau modal yang ditanamkan. Kelemahan ROI diantaranya yaitu
Tidak mendorong setiap manajer untuk melakukan investasi yang dapat mengakibatkan turunnya ROI dari pusat laba yang dipimpinnya. Yang kedua, setiap manajer pusat laba hanya akan memusatkan perhitungannya pada sasaran jangka pendek. Yang ketiga, kinerja setiap pusat laba akan sangat dipengaruhi oleh metode penyusutan aset tetap yang digunakan. Sedangkan kelebihannya yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong untuk fokus pada efisiensi biaya. Kelebihan yang ketiga yaitu ROI mendorong untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Selain ROI, alat analisis keuangan yang kedua ada residual income atau yang biasa disingkat RI. Residual income merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian pendapatan bersih atau net income melebihi laba perusahaan yang ditargetkan. Rumus RI adalah profit dikurang capital charge. Kelemahan atau kekurangan residual income adalah yang pertama, RI hanya mendorong manajer pusat laba untuk berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek, karena kinerjanya dibatasi hanya untuk satu periode akuntansi saja. Yang kedua, RI sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, karena hasil akhir RI adalah berupa angka absolut, bukan rasio, maka sulit untuk membandingkan RI dari satu pusat laba dengan RI dari pusat laba lainnya yang memiliki jumlah investasi yang berbeda. Sedangkan kelebihan RI diantaranya yaitu satu, membuat semua pusat laba memiliki sasaran yang sama untuk pusat investasi yang sebanding. Lalu kelebihan yang kedua, dapat digunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki rasio yang berbeda. Lalu analisis finansial yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Economic value added mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan yang pertama, EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang saham di mana EVA digunakan sebagai ukuran operasi dari manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor. Yang kedua, EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba operasi tanpa tambahan dana atau modal, mengekspor pemberian pinjaman atau piutang, dan menginvestasikan dana yang memberikan imbalan tinggi. Yang ketiga, EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat memecahkan semua masalah bisnis, mulai dari strategi dan pergerakannya sampai keputusan operasi sehari-hari. Selain mempunyai kelebihan, EVA juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, sulitnya menentukan biaya sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya biaya modal sendiri. Dalam perusahaan go public, biasanya mengalami kesulitan ketika melakukan perhitungan sahamnya. Yang kedua, analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja. Sedangkan untuk mengukur kinerja perusahaan secara optimum, perusahaan harus berdasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Baik, terima kasih Dwi Citra. Kita masuk ke analisis kasus. Jadi pada kasus behavioral implication of Ireland depreciation accounting policy choices memaparkan tentang kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajer. Beberapa manajer ada yang memilih kebijakan konservatif dan juga sebagian ada yang memilih kebijakan liberal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Saudara Sylvie, sengketa konservatif ini menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban. Sedangkan liberal itu sebaliknya, yaitu mempercepat pengakuan pendapatan dan memperlambat pengakuan beban. Nah, sebenarnya baik kebijakan konservatif maupun kebijakan liberal sama-sama akan meninjau
area akuntansi aset tetap pada PPE atau Property, Plant and Equipment. Nah, pada tabel ini dapat dilihat keempat perusahaan, yakni Delta Airlines, EMR Corporation, Singapore Airlines, dan Lufthansa, menggunakan masa manfaat dan nilai sisa yang berbeda-beda. Hal ini timbul karena adanya perbedaan waktu, tetapi keempat perusahaan ini menggunakan metode yang sama, yaitu metode garis lurus. Adapun fakta pendukungnya, yaitu yang pertama ini adanya informasi pesawat terbang tanpa batas dengan asumsi pesawat itu dirawat dengan baik. Yang kedua, adanya peningkatan biaya pesawat dari waktu ke waktu. Nah, tabel di samping ini menunjukkan fungsi biaya pemeliharaan pesawat dan jumlah jam terbang kumulatif. Yang ketiga, masa manfaat pesawat ekonomis. Masa manfaat ekonomi sebuah pesawat terbang terbatas, tetapi seringkali sulit untuk diperkirakan. Yang keempat, harga pesawat baru cenderung naik dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, banyak negara termasuk Amerika Serikat, aturan yang mengatur depresiasi yang diperbolehkan untuk tujuan perpajakan sangat berbeda aturan yang mengatur depresiasi yang diperbolehkan untuk tujuan perpajakan sangat berbeda dari yang menentukan depresiasi yang dapat diambil untuk tujuan pelaporan keuangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kasus. Karena adanya perubahan kebijakan akuntansi terkait depresiasi aset tetap, maka akan mempengaruhi laba masing-masing perusahaan. Karena depresiasi akan mempengaruhi cost of sale dan fixed investment, hal ini akan berdampak terhadap profit dan aset turnover, yang kemudian akan mempengaruhi ROI. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Aurel. Lalu, manajemen ini ingin mempertahankan aset atau pesawatnya itu lebih lama daripada umur ekonomis yang sebenarnya, dan manajemen ini tidak ingin berinvestasi pada pesawat baru atau membeli aset barunya. Nah, karena hal itu, maka dapat menyebabkan penyebut dari ROI itu sendiri mengalami kenaikan, dan tentunya akan membuat nilai dari ROI-nya ini menjadi kecil, yang dimana kita tahu kalau nilai ROI sebuah perusahaan itu kecil, itu bukanlah hal yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Nah, lalu ada biaya pemeliharaan pesawat yang juga akan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, karena tentunya pesawat yang memiliki umur yang lebih tua akan membutuhkan biaya perawatan yang lebih besar dibandingkan dengan pesawat baru. Karena hal ini tuh dapat terjadi karena umur pesawatnya itu dari waktu ke waktu itu akan semakin tua. Dan ketika pesawat itu udah mulai tua, dibutuhkan mesinnya tuh juga udah gak bisa seperti mesin baru lagi yang bisa berfungsi secara dengan baik dan benar gitu. Jadi dibutuhkan perawatan pemeliharaan yang ekstra. Dan next. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Aurel. Nah, pada kasus tersebut juga adanya asumsi masa manfaat ekonomis pesawat terbang itu terbatas, tetapi seringkali sulit untuk diperkirakan. Hal ini membuat perusahaan tetap menggunakan pesawat terbangnya dengan mengubah masa manfaat pesawat terbang. Tetapi pesawat yang lebih tua tentu tidak akan kompetitif lagi di industri penerbangan, dan juga pesawat yang lebih tua akan memiliki jam terbang yang lebih sedikit. Nah, pada kasus di atas juga manajer cenderung berorientasi untuk melakukan pencapaian dalam jangka pendek atau yang biasa kita sering sebut dengan miopia. Miopia merupakan efek motivasi dari batasan pengukuran karena manajer cenderung berorientasi untuk menghasilkan laba dalam jangka pendek. Nah, manajer melakukan hal tersebut dengan tidak melakukan investasi pada aset tetapnya dan membuat keputusan operasional untuk mengalihkan pendapatan lintas periode, bahkan ketika hal tersebut berbahaya untuk jangka panjang.
Nah, jika perusahaan memilih kebijakan akuntansi konservatif, maka jika dilihat dari aspek perpajakannya, maka beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan itu akan lebih kecil karena adanya penundaan pengakuan pendapatan sebelum perusahaan menerima kas dari pelanggan dan juga adanya percepatan pengakuan beban. Sedangkan jika perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi liberal, maka beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan akan lebih besar karena adanya percepatan pengakuan pendapatan dan beban lama diakui karena adanya penundaan beban. Sehingga laba yang dihasilkan akan lebih besar dan juga tentunya akan berpengaruh terhadap pajak yang lebih besar juga. Silahkan slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara ROI, RI, dan EVA. Return on Investment, Residual Income, dan Economic Value Added dapat dipakai untuk mengukur kinerja keuangan. Dan ketiga metode tersebut juga sama baiknya dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan karena sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehingga dapat saling melengkapi dari ketiga metode tersebut. Nah, jika nilai ROI berada di bawah biaya modal, maka nilai RI akan bernilai negatif, yang berarti perusahaan dianggap tidak mampu memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Sedangkan jika RI yang positif, maka perusahaan tidak terbebani dengan tingginya biaya modal, dan juga perusahaan dianggap mampu memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Nah, sedangkan banyaknya biaya modal akan mempengaruhi nilai EVA, walaupun laba perusahaan tetap setiap periodenya, namun perusahaan dianggap tidak mampu memberikan nilai tambah bagi pemegang saham maupun investor. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pengukuran kinerja yang masih sering dipakai oleh perusahaan itu adalah pengukuran pasar dan akuntansi. Dan yang kedua, manajer perusahaan tersebut pada kasus ini memiliki kecenderungan untuk mendapatkan laba di jangka pendek atau biasa disebut dengan miopia, tanpa memikirkan yang ada resiko yang akan dihadapi di jangka panjangnya. Dan yang ketiga, cara yang biasanya dilakukan oleh para manajer untuk mendapatkan laba jangka pendek adalah dengan mengubah kebijakan akuntansi, seperti perubahan penyusutan aset tetap dengan memperpanjang estimasi masa manfaat aset tetap dan memperbesar nilai sisa. Nah, tujuannya agar beban depresiasi aset tersebut menjadi lebih kecil, sehingga pendapatan bersih perusahaan meningkat. Dengan pendapatan bersih yang meningkat, manajer berharap akan mendapatkan insentif yang tinggi pula dari perusahaan tersebut. Nah, sarannya yang pertama, menggantikan pengukuran akuntansi dengan pergerak nilai kerja. Mengubah asas apa yang diukur, atau penciptaan nilai bagi pemegang saham bukannya pendapatan akuntansi. Yang kedua, menggunakan peninjauan sebelum tindakan untuk mengendalikan pengembangan yang meliputi investasi jangka panjang, seperti melakukan pengambilan keputusan untuk perubahan kebijakan atas aset tetap. Yang ketiga, menyesuaikan atau meningkatkan pengukuran akuntansi agar mencerminkan pendapatan ekonomi secara lebih baik. Keempat, pengukuran tekanan untuk keuntungan jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.